Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa, walladzi qaddara fahada, walladzi akhrajal mar'a. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabil habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat yang telah Allah beri kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur. Alhamdulillah pada siang hari ini kita sama-sama dapat berkumpul bersilaturahmi di masjid yang mulia ini, yaitu dalam rangka menunaikan kewajiban kita, yakni salat Jumat berjamaah di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin rabbal alamin. Salat dan salam lalu tahaturkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan juga sebagai umat yang mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin amin rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Al-Fakir menyampaikan isi khutbah, terlebih dahulu Al-Fakir berwasiat khususnya kepada diri pribadi Al-Fakir dan umumnya kepada para jamaah sekalian. Mari kita sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada. Insyaallah dengan bekal takwa kita dan keluarga kita akan selamat di dunia wal akhirah. Amin amin rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perlu kita sadari bahwa tingkat ketakwaan inilah yang akan menjadi penyelamat kita di dunia dan di akhirat. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anha, wa may yattaqillahu yunjihi fid dunya wal akhirah, yang artinya, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menyelamatkannya di dunia dan di akhirat. Selain menguatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga wajib untuk senantiasa bersyukur kepadanya karena terus mendapatkan kenikmatan yang tidak bisa kita hitung satu persatunya. Walau kita misalnya saat ini kita sedang dalam kehidupan, namun yakinlah nikmat Allah Subhanahu wa taala lebih besar dari masalah dan cobaan yang kita hadapi. Dengan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala juga akan mampu merubah kehidupan lebih baik di masa mendatang. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah nasib atau keadaan kita kecuali diri kita yang memiliki tekad untuk mengubahnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara kenikmatan yang harus kita syukuri saat ini adalah diberinya umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masih bisa menikmati dan melewati bulan suci Ramadan. Saat ini juga kita diberi kesempatan untuk bisa berjumpa dengan bulan Syawal. Bulan Syawal sendiri menjadi bulan yang spesial karena di bulan ini kita merayakan kesuksesan dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni berpuasa selama 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan. Dari segi
bahasa kata sawal berasal dari kata syala yang memiliki arti irtafa, yakni meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana definisi ini menjadi inspirasi bagi kita untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah yang selama bulan Ramadan cenderung menguat dan meningkat kepada kita bisa melihat dan merasakan sendiri bagaimana semangat ibadah kita khususnya dan umat Islam pada umumnya lebih tinggi di bulan Ramadan dibanding bulan-bulan biasanya. Masjid ramai dengan ibadah sholat berjamaah, sholat taraweh, tadarus Al-Quran dan berbagai ibadah lainnya baik siang maupun malam hari. Ibadah lainnya, kuantitas ibadah dan ibadah lainnya meningkatkan di bulan suci Ramadan seperti zakat, infak dan sedekah dan serta yang lainnya. Tentunya semua itu harus dipadukan dengan spirit bulan Syawal dalam bentuk meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus berusaha sekuat tenaga agar suntikan di bulan-bulan Ramadan bisa ditingkatkan minimal sama persis di bulan Syawal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Beberapa hal yang harus kita lakukan untuk mempertahankan semangat ibadah di bulan Syawal dan di bulan-bulan kedepannya adalah dengan melakukan muhasabah, mujahadah dan muraqabah. Yang pertama adalah muhasabah. Muhasabah adalah melakukan introspeksi diri terhadap perjalanan ibadah di bulan suci Ramadan. Muhasabah ini bisa dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada diri kita sendiri tentang apa yang telah kita lakukan di bulan suci Ramadan. Lalu apakah kita sudah memiliki niat yang benar dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan? Lalu apakah yang menjadikan kita semangat ibadah di bulan suci Ramadan? Dan pernahkah kita melanggar kewajiban di bulan-bulan suci Ramadan tahun ini? Dan tentunya pertanyaan-pertanyaan tersebut yakni untuk memotivasi dan introspeksi diri kita agar hal-hal yang lainnya untuk mengevaluasi ibadah kita selama ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya muhasabah ini sangat penting karena akan menjadi pijakan kita untuk melangkah selanjutnya di bulan Syawal. Allah Subhanahu wa taala pun sudah mengingatkan kita untuk senantiasa melakukan evaluasi dengan melihat masa lalu kita sebagai modal untuk menghadapi masa depan kita. Hal ini ditegaskan di dalam Quran surat Al-Hasr ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tardum nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Hasr ayat 18. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang kedua, mujahadah. Mujahadah yakni bersungguh-sungguh dalam berjuang untuk mempertahankan tren positif ibadah di bulan suci Ramadan. Di bulan Syawal ini kita harus tancapkan tekad untuk terus melestarikan kebiasaan-kebiasaan positif selama bulan Ramadan. Dan perjuangan ini tentu akan banyak menghadapi tantangan baik dari lingkungan sekitar kita maupun atau dari diri sendiri. Oleh karenanya kita harus memiliki tekad kuat dan benar agar hambatan dan tantangan yang bisa mengendurkan semangat ibadah kita ini bisa kita kalahkan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan motivasi pada orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam berjuang sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Yang artinya, dan orang-orang yang berjihad atau bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala bagi kami, dan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kepada kami, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berserta orang-orang yang berbuat baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang ketiga, setelah bermuhasabah dan bermujahadah, selanjutnya kita melakukan muraqabah. Muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah upaya kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan upaya dekat dengan Allah ini akan memunculkan keyakinan di dalam hati bahwa kita selalu dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala.
tatkala ketika Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi kita, maka akan muncul rasa takut untuk melakukan segala hal-hal yang dilarangnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Anta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak." Yang artinya, hendaknya engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya, sebab meski engkau tidak melihatnya dan Allah pasti melihatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semakin kuat tekad untuk bermuraqabah, maka secara otomatis akan menjadikan kita sadar bahwa sangat lemah amal ibadah kita, sehingga akan muncul kesadaran untuk terus melipat gandakan ibadah dan kebaikan sebagai wujud penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah beberapa upaya yang bisa kita lakukan agar di bulan Syawal ini kita masih bisa terus memaksimalkan kualitas dan kuantitas ibadah kita pada tahun ini, baik itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu hablum minallah, ataupun ibadah kepada manusia hablum minannas, baik di lingkungan, di rumah maupun di tempat bekerja, adalah kesemuanya itu adalah bagian dari peningkatan amaliyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Syawal ini. Dan marilah kita jadikan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dapat melakukan muhasabah, bermujahadah dan muraqabah, sehingga hari ini akan lebih baik dari hari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari kemarin. Amin amin rabbal alamin. Demikianlah khutbah yang sangat singkat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal basar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi masabihil gurar. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullah waf'alul khairat wajtanibu anis sayyi'at. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahyahi minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'matikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.